Kita akan belajar virtual interaktif bersama saya, Kak Okta, di webinar Kreatif Primagama. Jangan lupa di off-kan mikrofonnya, klik tombol pin, dan matikan kameranya. Oke. Kita mulai dari hari ini kita akan belajar integral ataupun matematika wajib kelas 11 ya. Mohon disimak baik-baik. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti ada sesi pertanyaan sehingga bisa langsung di-chat di aplikasinya ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, di integral tertentu ada dua jenis ya, yaitu ada integral tak tentu, ada integral tertentu. Di sini, di integral tak tentu itu ada ini AX dx, ya AX pangkat n dx, ini adalah lambang integral. Integralnya A seperti biasa adalah koefisien, X adalah variabel, kemudian N otomatis pangkat. Oke. Di integral ini intinya adalah pangkat ditambah 1. Oke. Sehingga kalau ini pangkatnya tadi adalah N, maka tinggal kamu tambah 1, kemudian jangan lupa pindahkan ke bawah sini. Untuk semua variabel E, maka semua pangkatnya ditambah 1, pindah bawah. Itu ya. Kemudian kalau ini nanti berupa X, maka ini dx. Karena variabelnya adalah X. Kalau nanti variabelnya selain X, maka ini adalah dy. Misalkan sini AY, maka sini dy. Ini tadi khusus yang ada X-nya. Kalau tidak ada X-nya sama sekali, itu A itu adalah bilangan real. Ya, bilangan real itu seluruh bilangan, tinggal kamu tambahi variabel X-nya. Karena ini adalah X-nya pangkat 0 akan berubah menjadi pangkat 1. Itu untuk integral tak tentu. Nah, untuk integral tertentunya sama persis dengan integral tertentu, cuma di sini ada batasnya. Ini ada batas A, ini otomatis batas yang kecil. Kemudian B ini adalah batas besar. Untuk mengerjakan integral tertentu, maka tetap kamu integralkan, dari integralkan dulu, baru nanti dimasukkan variabelnya ataupun koefisiennya, batasnya yang besar dulu. Ini adalah yang besar, dan ini adalah yang kecil. Ya, jadi tinggal dimasukkan dulu, baru kita integralkan ataupun kita cari nilainya berapa. Ya, integral tak tentu, ciri khasnya tidak ada batasnya. Integral tentu ada batasnya sehingga berupa nilai, Kalau ini masih berupa fungsi. C ini adalah konstanta. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke contoh soal dulu ya. Sebelum kita latihan soal yang sederhana dulu, misalkan kita punya integral yaitu 5x pangkat 3 dx. Nah, kalau ketemu seperti ini, langkah pertama kita identifikasi dulu koefisiennya berapa, kemudian pangkatnya berapa. Di sini kan pangkatnya 3. Oke. Dan ini koefisiennya. Seperti di awal tadi, tinggal kamu tambahkan pangkat sehingga 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1 ditambah C. C adalah konstanta tadi, sebagai bukti ini adalah integral tak tentu. Sehingga tinggal kita sederhanakan 5/4 X pangkat 4 ditambah C. Nah,
Itu ya, kita coba soal berikutnya. Kalau kita tambahin misalkan 2x ditambah 3dx, nah, hasilnya berapa? Ini kan ada variabel x-nya, otomatis pangkatnya ini 1, kemudian ini tidak ada x-nya, maka nanti kita tambah, sehingga ketemunya 2 dibagi 1 tambah 1 tambah 1 dari pangkatnya yang tadi, sehingga x pangkat 1 tambah 1 ditambah 3. Karena di sini tidak ada variabel x, maka tinggal kamu tambah variabel x ditambah c. Nah, apakah bisa disederhanakan? Karena bisa, kita coret aja ini. Sampai coret di sini, sehingga hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 3x ditambah c. Nah, itu hasil dari integral tak tentu. Oke ya, biar lebih cepat lagi, misalkan kita punya soal yang panjang, integral x kuadrat plus 5x plus 1 dx-nya ini. Maka seperti tadi, kita langsung buat pangkatnya aja, kita tulis semuanya dulu. 3x plus 5x plus 1, sini tambah c. Kita buat pangkatnya ditambah 1 semua, 3 jadi 4, 2 jadi 3, 1 jadi 2, tidak ada x-nya, otomatis kamu tambahin x di sini. Nah, kalau sudah pangkat kita tambah semua, tinggal kita pindah ke bawah. 1/4 ini pindah ke bawah, 2 pindah ke bawah juga. Nah, kalau ada yang bisa selesai kita sederhanakan, ini kita coret. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi adalah contoh soal untuk integral tak tentu. Nah, misalkan kita coba contoh soal yang tertentu, otomatis ada batasnya ya. Misalkan ini batasnya bawah adalah min 2, yang atas adalah 1. Kemudian fungsinya misalkan x kuadrat plus 2x plus 3dx. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka otomatis kita integralkan dulu fungsinya ini. Sehingga seperti kita gunakan teknik awal tadi, yaitu x pangkat 3, karena 2 tambah 1/3 min 2/2 x pangkat 2, dari sini tadi 1 tambah 1 ditambah 3x min 2 sampai 1. Jangan dimasukkan dulu, kita sederhanakan dulu yang bisa dicoret. Kita sederhanakan dulu. Nah, ini habis. Karena sudah kita sederhanakan, masukkan ke batas yang besar dulu. Nah, batas besar kita masukkan, berarti batas besar masukkan ke seluruh variabel x ya. Batas besarnya ini 1, masukkan ke seluruh variabel x di sini semuanya ya. Setelah itu baru kita masukkan ya, sehingga 1/3 1 pangkat 3 1 pangkat 2 3 kali 1, kemudian dikurangi batas yang kecil yang bawah, jangan lupa dikurung, sehingga 1/3 min 2 pangkat 3 min 2 kuadrat 3 kali 2 kali min 2. Nah, kita sederhanakan, berarti 1/3 kan tetap, berarti 1/3 min 1 plus 3 min buka kurung min 2 pangkat 3, berarti kan min 8/3, karena negatif pangkat ganjil, negatif pangkat positif, ketemu min lagi, min 4, 3 kali min 2 min 6. Kita sederhanakan yang ini, kemudian nggak usah disamakan penyebut dulu karena sudah mempunyai pasangan di sini. Nah, kita keluarkan min ketemu min, akhirnya jadi positif 1/3 plus 8/3 ya, min ketemu min, kemudian min 1 tambah 3 otomatis plus 2 min 4 min 6 min 10 ketemu min jadi positif 10. Ini kita jumlah 9/3 plus 12, sehingga hasilnya 3 ditambah 12 sama dengan 5.
15. Nah, itu tadi ya tekniknya tetap seperti biasa tadi. Kamu integralkan dulu seperti tadi. Ini pangkatnya kamu tambah semua, berubah menjadi 3, 2, 1, baru dimasukkan batas besar sama batas kecil. Oke ya, itu kita coba soal-soal latihan. Nah, seperti ini. Kalau jumpa seperti ini kita gunakan teknik yang awal tadi. Yang paling gampang adalah pangkatnya kita tandai dulu. 2, sini 1, sini 0, karena X-nya tidak ada. Maka kamu tulis semuanya dulu. 3X min 5X ditambah 4 ditambah C. Nah, pangkatnya ditambah 1 semua. 2 jadi 3, 1 jadi 2, tidak ada X berarti tambah X di sini. Nah, setelah itu tinggal kita pindah pangkatnya per 3 per 2. Ini kan pangkat 1, kamu pindah bawah juga apa-apa. Nah, baru kita sederhanakan. Ini kita bisa coret. Nah, berarti X pangkat 3 min 5 per 2 X kuadrat plus 4X plus C. Sehingga jawabannya adalah A. Oke ya, sederhana dulu. Kita coba berikutnya. Nah, kalau misalkan ketemu yang bawah ini gimana? Nah, karena X-nya berada di bawah, ini belum bisa kita integralkan. Maka ini kamu buat ke atas dulu atau pakai sistem eksponen. Sehingga soalnya kita sederhanakan dulu. Integral 2X min 3X, karena plus 2 kita bawa ke atas jadi min 2 dx. Nah, kalau sudah seperti atas semua kan kita tambah 1 semua pangkatnya. Tinggal kita tambah 1 sehingga sudah kelihatan pangkatnya 1. Ini pangkatnya min 2. Kita buat berarti 2x min 3x plus C. Nah, dan tinggal kita tambah 1 ditambah 1 ketemu 2, min 2 ditambah 1 otomatis min 1. Sampai sini sudah selesai sebenarnya, cuma kan di jawaban tidak muncul. Maka pangkatnya negatif berubahlah menjadi pangkat positif. Kita kembalikan lagi ke bawah. Berarti 2x pangkat 2 min 3 per X pangkat 1 plus C. Ya, karena sudah kita bawa ke atas, tinggal kita ubah menjadi positif, turun ke bawah lagi. Sehingga jawabannya adalah B. Itu ya. Baik ini nanti soalnya berupa di bawah ataupun berupa akar. Nah, kalau berupa akar juga tetap kita ubah menjadi pangkat setengah, baru bisa kita integralkan. Itu ya. Jadi kita lanjut ke soal ketiga. Nah, kalau ketemu tipe-tipe seperti ini kan belum sederhana ini. Maka kamu sederhanakan dulu cara mengalihkannya. Sehingga dikali sini, oke, berarti 3x kuadrat. Ini kali sini berarti plus 5x min 1 kali 3 ketemu min 3x min 1 kali 5 berarti min 5. Sehingga bisa berubah menjadi 3x kuadrat plus 2x min 5. Oke. Nomor, oh ya, kita coba cek ada pertanyaan, dicek. Kita lihat di nomor 2. Oh ya, kenapa kok tidak tipe 2? Ya, di sini berarti tadi, oh ya, kita pindah ke bawahnya belum ya? Oke, berarti 2 kita pindah ke bawah menjadi per 2. Ini min 1 kita pindah bawah, oh ya, min 1, ya min 1. Sehingga kita lingkari dulu. Nah, sehingga kita lanjut di sini, berarti 2 tambah 2 per 2 berarti X pangkat 2 min 3 dibagi min 1 ketemu plus 3 X pangkat min 1 plus C. Oke.
Karena pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. X pangkat 2 plus 3 per X plus C. Oke, ya. Terima kasih. Berarti jawabannya berubah menjadi E. Ya, tinggal pangkat tambah 1 pindah bawah. Terima kasih Amrul ya. Terima kasih Mas Amrul. Oke, kita lanjut ya soal yang ketiga tadi. Oke, setelah kita kali tadi, ini kita kali 3 kali, maka bisa kamu pindahkan ke integral lagi. Pindah integral min 1 sampai 2, 3x kuadrat plus 2x min 5 dx. Tinggal kita integralkan seperti biasanya. Pangkat tambah 1 pindah bawah ya, berarti 3 per 3x pangkat 3 plus 2 per 2x pangkat 2 min 5x min 1 sampai 2. Ya, min 1 sampai 2. Ini tadi kita pindah, kita coret sederhana kan. Kita coret, ini kita coret. Setelah itu masukkan batas yang atas ke seluruh variabel X. Nah, batas atas kita masukkan ke seluruh variabel X di sini. Oke, kita masukkan di sampingnya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 min 5 kali 2. Ini kita masukkan batas atas tadi. Yaitu kita kurangi dengan batas yang bawah, masukkan min 1. Ya, masukkan min 1 di sini, berarti min 1 pangkat 3 plus min 1 pangkat 2 min 5 kali min 1. Ya, setelah kita masukkan batas, maka tinggal kita sederhanakan. Berarti 8 ditambah 4 dikurangi 10, dikurangi pangkat ganjil berarti berubah jadi negatif, pangkat genap jadi positif, min 5 kali min 1 berarti plus 5. Oke, dan tinggal kita jumlah 8 tambah 4 ketemu 12 kurangi 10 dikurangi, ini kan sudah kita bisa coret. Ini berarti 5, sehingga jawabannya 12 dikurangi 10 ketemu 2 dikurangi 5 sehingga hasilnya adalah min 3. Oke ya, saya ulangi lagi, jangan lupa pangkat tambah 1 pindah bawah, 2 jadi 3, 1 jadi 2, 0 jadi 1. Tinggal kita masukkan batas atas kurangi batas bawah. Ya, itu soal-soal latihan biasa. Kita coba soal yang seperti ini. Soal ini biasanya muncul bisa di UNBK ataupun di UTBK juga muncul. Nah, tekniknya sama seperti awal tadi, di latihan soal apabila ketemu di bawah, maka kamu bawa ke atas dulu. Jadi hingga min 1 sampai 2, berarti X kuadrat min X pangkat min 2 dx. Nah, karena pangkat sudah berada di atas semua, tinggal kamu jumlah 1 per 2 tambah 1 berarti ketemu 3 X pangkat 3 min 1 per min 2 ditambah 1 ketemu min 1 X pangkat min 1 dx ya. Dx-nya kita hilangkan batas, maaf ini tadi plus 1 bukan min 1 ya, hasilnya adalah 2 sama 1. Sebelum kamu masukkan, ini kita sederhanakan dulu biar nanti tidak rancu positif negatifnya. 1 per 3 X pangkat 3 min ketemu min jadi plus X pangkat min 1 sampai 2. Pangkat negatif berubah jadi pangkat positif karena tidak ada nilainya pangkat negatif. 1 per 3 X pangkat 3 plus 1 per X dari 1 sampai 2. Nah, ini kan pangkat 1 jadi plus min 1 jadi plus 1.
Karena sudah kita rubah ke sederhana, kita lanjut masukkan batasnya 2 ke variabel X semua. Berarti hasilnya 1/3 2 pangkat 3 plus setengah dikurangi 1/3 1 pangkat 3 plus 1/1 dari batasnya tadi ya. 8/3 ditambah setengah, ini 1/3 kan tetap, berarti keluarkan, kemudian 1 bagi 1 kan 1 dikurangi 1, jadi ketemu min 1, berarti min 1. Kita ikuti yang sama-sama penyebut saja, berarti ketemu 7/3, ini ke sini berarti min setengah. Ya, ketemu setengah, kita samakan penyebutnya. Berarti sini 6, 2 kali 7 14, 3 kali 1 min 3, sehingga jawaban adalah 11/6. Ya, teknik yang ini yang perlu jadi adalah pangkat yang negatif seperti ini, harus hati-hati, sehingga harus lupa dulu jadi pangkat positif baru ketemu hasil. Itu ya. Silakan ada pertanyaan dimasukkan ke chat langsung. Oke, kita lihat nomor 5. Nah, soal-soal ini biasanya muncul, ini soal UTBK 2019 kemarin. Ya, 2019. Seperti ini gimana? Oke. Ini langkah pertama, kita lihat dari yang ketahui dulu. Diketahui di sini adalah batasnya 0 sampai 4 ya. Nih, di sini ada 2 sampai 4 dan 0 sampai 2. Sampai 2, 2 sampai 4. Nah, ini kalau kita gabung otomatis bisa kita pecah ini. Berarti 0 sampai 2 fx dx ditambah, karena sini sampai 2 maka tambah 2 sini 2 sampai 4 fx dx. Ini tadi sama dengan 2, berasal dari yang ini ya. Oke, ini kalau batasnya atas 2 makanya bawah juga harus 2. Nah, karena mempunyai jarak yang sama, 0 sampai 2 itu jaraknya sama, 2 sampai juga sama. Oke, karena baru kita olah yang ketahui di sini. Nah, ini kan ketemunya itu angka 2 bisa kamu keluarkan di sini. Itu 2 kali 2 sampai 4 fx dx sama dengan 2. Karena 2 fx adalah 2, berarti kalau fx saja 2 sampai 4 fx dx berarti 2/2 sama dengan 1. Ya, kita ketahui bahwa ini 1. Tinggal kamu masukkan ke soalnya atau yang kita cari tadi. Oke, kita cari masukkan. Yang kita cari adalah batasnya 0 sampai 2. 0 sampai 2 fx dx ditambah 2 sampai 4 untuk fx berapa tadi kita cari? Ketemu 1. Berarti plus 1 sama dengan 2. Sehingga nilainya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 0 sampai 2 fx dx sama dengan 2 kurangi 1, yaitu 1. Sehingga jawabannya adalah B. Ya, pemecahan ini tadi batas 0 sampai 2, 2 sampai 4 harus sama ya. Ini kan jaraknya 3. Ini juga jaraknya 3. 0, 1, 2, 2, 3, 4 harus sama. Ya, harus sama. Kalau nggak sama berarti tidak boleh. Oke ya, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, tentukan nilai P-nya berapa. Ini juga biasanya muncul di soal NBK ataupun UTBK. Ya, langkah pertama tetap kita integralkan dulu. Kita integralkan, berarti hasilnya 3/3 x pangkat 3 plus 2/2 x pangkat 2 plus x. Batasnya P sampai 3.
sama dengan 25. Kita sederhanakan 3 kita coret. Oke, setelah itu masukkan 3 dulu, berarti 3 pangkat 3 plus 3 pangkat 2 plus 3 dikurangi, buka kurung, masukkan P. P pangkat 3 plus P pangkat 2 plus P sama dengan 25. Ya, kita sederhanakan. Berarti di sini 27 ditambah 9 ditambah 3, ini nggak usah kita keluarkan dari kurung, plus P kuadrat plus P sama dengan 25. Ini ketemu 39. Oke, setelah itu kita pindah ke sini, ketemu min 25 sama dengan ini negatif pindah jadi positif. P pangkat 3 plus P kuadrat plus P. Ini kita kurangi kan ketemu 14. Ya, 39 25 kan ketemu 14. Kamu pindah ke sini nanti 3 plus P pangkat 2 plus P min 14. Kita bawah sini 0 sama dengan P pangkat 3 plus P kuadrat plus P min 14. Dan nilai P-nya berapa? Nilai P-nya ini bisa kamu gunakan pakai teorema Horner di matematika minat. Ya, di sini kan variabelnya 1, koefisiennya 1, sini adalah min 14. Yang sama berarti bisa plus minus 1, bisa plus minus 2, plus minus 7, ataupun plus minus 14. Kita gunakan Horner. Horner ini adalah 1, 1, 1, min 14. Ya, kita coba lewat bisa plus minus 1 atau plus minus 2. Kita coba 2 dulu. Ini berarti 2 turun 1, berarti sini ketemu 1, 2 kali 1 ketemu 2, ditambah ketemu 3, 2 kali 3 ketemu 6, ditambah ketemu 7, 2 kali 7 ketemu 14. Dijumlah hasilnya 0. Kalau 0 berarti kan faktor, di teorema faktor. Berarti nilai P-nya yaitu 2. Nah, ini. Sehingga kalau faktor otomatis P-nya adalah 2. Kita cek ini kan berupa variabelnya. P pangkat 2 plus 3P plus 7. Apakah ada faktornya? Dikali ketemu 7, dijumlah ketemu 3, kan tidak ada faktornya. Berarti otomatis jawabannya P adalah 2. Ya, gunakan di teorema faktor ataupun di Hornernya di matematika peminatan. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dipahami tadi. Bisa kamu tulis pertanyaannya di komentar ya. Akan dilanjutkan lagi 3 menit berikutnya. Silakan diperhatikan dulu. Oke, masih tetap semangat sebagai sobat 5 semuanya.
Oke, simak dulu ya video berikut, tetap di stay tune terus, jangan kemana-mana di webinar kreatif bersama Bima Gama. Oke, silahkan ditulis soalnya atau pertanyaannya di chat ya. Nanti kita bahas di berikutnya. Oke ya, tetap semangat ya, sahabat geng dan sobat Bima Gama. Oke, ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut ya materinya, yaitu kita lanjut ke teknik pengintegralan. Yang kita bahas di sini nanti ada dua tipe, yaitu substitusi sama parsial ya. Tapi untuk parsial kita bahas di berikutnya. Oke, untuk substitusi ada dua tipe di sini, yaitu khusus yang AX plus B pangkat N, yaitu khusus yang ini variabelnya ataupun derajatnya 1. Kemudian hasilnya berapa? Yaitu tinggal kamu tambahkan tadi di awal, pangkat tambah 1 pindah bawah, ini pindah bawah sini, cuma ditambahi dengan koefisiennya kan, koefisien dari variabelnya kan koefisien tadi. Koefisien yang awal tadi. Koefisien ini bisa positif, bisa negatif ataupun pecah. Ya, perhatikan pangkatnya di sini. Oke ya. Nah, untuk tipe 1 itu, tipe 2 yaitu U pangkat N, yaitu seperti biasa pangkat tambah 1 pindah bawah nih. Cuma catatannya ini adalah U itu adalah sebuah fungsi. Fungsinya beragam ya, bisa derajat 2, derajat 3 ataupun pecahan juga, negatif juga oke. Ya, sama persis dengan yang atas tadi. Oke ya, kita coba soal-soalnya. Oke, kita coba soalnya yang sederhana dulu di integral substitusi yang jenis yang 1 tadi. Nah, ini integral 2x min 3 pangkat 6x. Yang perlu kamu identifikasi kalau ketemu soal seperti ini adalah 1, koefisien dari fungsi, berarti kan sini 2. Oh, ini A tadi. Kemudian pangkat adalah 6. Sehingga A-nya kamu tulis ke bawah, 1 per A-nya adalah 2 kali pangkat tambah 1, 6 tambah 1, tuliskan lagi fungsinya 2x min 3 pangkat 6 tambah 1 plus C. Kita sederhanakan aja, 1 per ini kan ketemu 7 kali 2 ketemu 14, 2x min 3 pangkat 7 plus C. Nah, hasilnya karena kok misalkan pangkatnya berupa pangkat pecah, ini contohnya integral
yaitu akar 4 min X dx. Nah, ini. Maka langkah pertama kamu buat pangkatnya akar menjadi pangkat biasa, sehingga integral 4 min X pangkat setengah dx. Nah, kalau sudah berupa sederhana, kita lanjut dengan cara ngecek koefisiennya berapa. Koefisien tidak mesti di depan terus ya. Koefisien adalah otomatis yang ada variabel X-nya berarti sini. Berarti koefisiennya adalah min 1. Kita hasilnya berarti 1 per min 1 dikali setengah tambah 1 ketemu 3/2 dikali 4 min X pangkat 3/2 plus C. Oke, tinggal kita sederhanakan, ini kita balik, berarti ketemu min 2/3. Ini bisa kamu rubah langsung jadi pangkat atau berupa akar. Berarti sini adalah 4 min X pangkat 3 plus C. Kalau belum hasilnya di bilangan Jerman belum ada, kan bisa kamu pecah lagi. Ada setengah tambah 1 tadi. Berarti min 2/3, 4 min X pangkat 1, dan setengahnya berubah jadi akar. Berarti 4 min X plus C. Oke, gitu ya. Jadi pangkat 3/2 bisa kamu pecah menjadi setengah sama 1. Ini 1, ini setengah. Kita bolak-balik kan nggak apa-apa karena perkalian. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, sekarang kita coba latihannya. Ini dari integral nilai 1 tadi ya. Sehingga langsung kita identifikasi koefisiennya ketemu min 1. Pangkatnya ketemu 6. Maka tinggal kamu masukkan, berarti hasilnya adalah 1 per min 1 dikali pangkat tambah 1, berarti 6 tambah 1 dikali 3 min X pangkat 6 tambah 1 ditambah C. Nah, tambah 1 kan 7 ketemu min, berarti min 1/7 3 min X pangkat 7 ditambah C. Nah, itu hasilnya. Sehingga jawabannya adalah B. Ya, tinggal identifikasi pangkatnya berapa dan koefisiennya berapa, maka ketemu. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal seperti ini pakai rumus apa? Oke, ini soal di UTBK 2019. UTBK 2019. Ini masuk yang mana? Maka kita identifikasi. Kalau ini kita pakaikan tipe 2 otomatis bukan. Ya, ini kan berupa 9 plus 6x plus x kuadrat, bisa kamu buat perpangkatan. Sehingga kalau kita buat perpangkatan, ini kan 5 ya, yaitu X ditambah 3 pangkat 2 dx. Ini kalau kamu kuadratkan kan sama persis dengan ini, yaitu X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, kenapa kalau kita tidak gunakan ini? Kalau kita gunakan ini, kita tidak bisa mencari hasilnya berapa. Karena tidak ada rumus yang membahas kalau pangkatnya 2. Kalau kita rubah sini kan berubah menjadi integral substitusi yang tipe yang A tadi. Kita rubah jadi pangkat. Integral X plus 3 pangkat 2/5 dx. Nah, ini. Kalau sudah sederhana, tinggal kita integralkan. Berarti 1 per, ini koefisiennya 1, 2/5 tambah 1. Ya, 2/5 tambah 1 kan ketemu 7/5 kali 7/5. Oke, kali X plus 3 pangkat 1 tambah 2/5. Ini nggak apa-apa. Nah, kita rubah ke sini. Nah, sebenarnya sampai sini sudah ketemu. Karena variabel atau koefisien yang 7/5 ataupun 5/7 hanya 1, otomatis E sebenarnya. Jadi kalau kamu lanjut nggak apa-apa, cuma kalau diyakin kita balik karena 1 per tadi ketemu 5/7
Ini ya, ini kan pangkat 1, berarti X tambah 3 pangkat 1, 2/5-nya rubah lagi, berarti akar X plus 3 pangkat 2 plus C. Kok belum muncul juga? Ini kan tinggal kita kembalikan lagi dengan soal di atas tadi. Nih, kan soalnya ini tadi. Berarti ketemu 5/7, X plus 3 akar 9 plus 6X plus X kuadrat plus C, sehingga ketemu hasilnya. Ya, jangan lupa yang ada pertanyaan silahkan diketik di chat ya. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, kalau tipe ini otomatis kamu lihat lagi di tipe yang pertama tadi, yaitu berupa U tadi. Ya, integral U pangkat N dx tadi ya, sehingga 1/N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C. Kita gunakan ini dengan syarat U adalah fungsi. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini langkah pertama, ini kan masih di bawah tadi, syarat integral kan harus berada di atas, maka kamu naikkan pangkatnya ataupun fungsinya. Integral 2x plus 3 kita bawa ke atas berubah menjadi 3x kuadrat plus 9x plus 1 pangkat min 1/3 dx. Ini kan di dalam kurung pangkatnya 1, pangkat akarnya adalah 3, naik ke atas jadi min 1/3. Oke, setelah ketemu seperti ini kan kita harus mencari variabel U yang mana. Variabel U yang mana? U itu pilihlah yang ada kurungnya dan ada pangkat. Nah, oh berarti ini adalah kita misalkan U. Oke, ini U, berarti U itu adalah 3x kuadrat plus 9x plus 1. Setelah itu kita turunkan biar muncul DU, berarti 2 kali 3 ketemu 6x plus 9. Ini kita kurung dx, turunan U adalah DU, turunan X adalah dx. Kenapa kok harus muncul DU? Karena di rumus awal tadi kan integral U pangkat N DU. Nah, ini kan harus munculkan U. Variabel U harus urus di sini berarti sudah U DU. Nah, kan sudah muncul DU. Kita cocokkan dengan soalnya 2x plus 3. Di sini munculnya 6x plus 9. Kan belum sama. Maka harus kamu samakan dengan soal 6 biar menjadi 2, 9 dari 3 kan tinggal kita bagi dengan 3 atau kita kali dengan sepertiga DU. Berarti ketemu 2x plus 3 dx. Ya, karena sudah sama, tinggal kita rubah ke substitusi. Sesuai dengan pengertian substitusi adalah penggantian. Sehingga soal ini bisa kamu rubah menjadi integral U pangkat min 1/3 dari mana? Dari ini, dari soalnya min 1/3 dikali tidak DU, tapi kita ikuti yang sama dengan soal, yaitu 1/3 DU. Berarti ini 1/3 DU. Soal ini kita rubah menjadi ini sesuai dengan permisalan tadi. Sehingga seperti biasa pangkat 1 pindah bawah, ini 1/3 kita pindah depan. 1/3 kali 1 per min 1/3 ditambah 1 ketemu 2/3. Berarti sini U pangkat 2/3 plus C. Sepertiganya pindah depan ya, ini ke sini. Berarti kan bisa kita coret. Nah, sehingga ketemunya adalah 1/2. Oke, 2/3 tinggal kamu rubah U-nya. U-nya kembalikan U-nya kan ini. Kamu kembalikan lagi ke fungsi awal 2/3, berarti dalam kurungnya kamu buat pangkat 2, akarnya pangkat 3. Ini akar pangkat 3x kuadrat plus 9x plus 1 pangkat 2 plus C. Sehingga ketemu jawabannya adalah C.
ya, U-nya yang berkurung dan berpangkat, kemudian diturunkan fungsinya harus sama dengan ini. Biar sama dengan soal, maka harus kamu kali dengan sepertiga. Sepertiga masukkan ke soal yang sudah kita substitusikan tadi, atau kita ganti. Oke, kita coba soal yang lain. Oke, ya, soal ini gabungan antara integral substitusi dan tertentu. Ini soal UTBK 2018. Langkah pertama otomatis kita identifikasi mencari nilai U-nya yang mana. Nilai U otomatis yang berkurung tadi kan ini. Ini berarti U ini. Berarti U adalah X kuadrat plus 6X. Setelah itu kita turunkan U sama dengan 2X ditambah 6. Di sini munculnya 3X plus 9. Di sini 2X plus 6 harus kita rubah. Biar muncul otomatis kita kali 3/2 DU. 3/2 kali sini ketemu 3X, ke sini ketemu 9. Berarti kan sudah ketemu, sudah sama dengan soal. Tinggal kita rubah. Berarti integral 0 sampai 2 U pangkat akarnya dari pangkat setengah dikali 2/3 DU di sini. 3/2 DU. Kita sederhanakan. Berarti 3/2 kita pindah depan. 3/2 kali setengah tambah 1 ketemu 3/2. 1/3/2 U pangkat 3/2. Batasnya tadi adalah 0 sampai 2. Ya, setengah tambah 3, setengah tambah 1 ketemu 1/3, 1/3/2. Kemudian 3/2 pindah depan sini. Kebetulan sudah sama, kita coret. Nah, kita coret. Berarti kan akhirnya hanya muncul ini saja, yaitu U-nya kembalikan. Berarti di sini X pangkat 2 plus 6X pangkat 3, 0 sampai 2. Tapi belum selesai karena kita mencari nilai, bukan mencari fungsi saja. Masukkan batas yang besar, batas besar kan 2. Jadi integral 2/2 plus 6 kali 2 dipangkatkan 3. Terus dikurangi akar 2/2 dipangkatkan 2 ya 0 ya, 0, batas kan 0. Berarti 0/2 ditambah 6 kali 0 pangkat 3. Kita lanjut, berarti akar dari 4 ditambah 6 kali 2 ketemu 12 pangkat 3. Ini karena 0 semua, berarti otomatis 0. Ini kan ketemu 16. Dan 16 kan bisa kita pangkatkan. Berarti 16 itu kan 2 pangkat 4 pangkat 3. Akar bisa kita sederhanakan. 2 pangkat 4 kali 3 dipangkatkan setengah. Tengahnya kita coret dengan sini ketemu 2. 2 kali 3 ketemu 6. Berarti 2 pangkat 6 ketemu 64. Ya, ini UTBK 2018, tipenya seperti itu. Jadi ini aplikasi ataupun jenis soal substitusi tertentu, sehingga jawaban adalah E tadi. Kita coba soal UTBK lagi. Nah, seperti ini. Ini masih UTBK 2018. Nah, kalau tipe seperti ini tetap sama pakai substitusi. Cuma kan ini ada model nih. Ya. Ini dalam kurung, maka bisa kamu pindah ke atas ini. Perkalian bisa kita pindah ke atas, sehingga soalnya akan berubah menjadi 1
sampai 36, 3 per akar X kali 3 plus akar X pangkat min 3 per 2 dx. Nah, ini. Kalau sudah ketemu seperti ini, berarti kan kita sudah ketemu U-nya berapa. Ya, U-nya berapa? Nah, U-nya otomatis di sini. Ini adalah U. Ini adalah U-nya. Berarti U adalah 3 plus akar X. Di U-nya ini turunan 3 kan, turunan X-nya berapa? Akar X. Berarti 1 per 2 akar X. Dari mana itu? Itu dari rumus yang ini ya, yang biasa kita kenal integral, yaitu akar U. Maka Y turunan adalah U turunan per 2 akar U. Nah, ini. Oke, sehingga soalnya akan berubah menjadi ini, biar sama dengan sini kan kita kali dengan 2 per 3 kali 6, kali 6 PU kan 6 kali setengah ketemu 3, berarti sama dengan 3 per akar X. Maka soalnya akan berubah 1 sampai 36 U pangkat min 3 per 2 dikali 6 DU. Ini tadi kan dirubah jadi 6, ini 6 DU, kemudian U-nya 3 per 2, pangkatnya tambah 1 pindah bawah. Berarti 6 dibagi 3 per 2 tambah 1, ketemu min setengah, U pangkat min setengah 1 sampai 36. Tinggal kita sederhanakan, 6 dibagi min setengah, berarti kan ketemu min 12, pangkatnya dia positif, turunan ke bawah, U pangkat setengah 1 sampai 36. Tinggal kamu masukkan ke atasnya 1 sampai 6-nya, berarti U-nya kembalikan min 12 dibagi akar U-nya tadi kan ini 3, berarti sini 3 tambah akar 36 dikurangi buka kurung min 12 dibagi akar 1 ya, akar 1 ditambah akar 1 juga sesuai dengan batasnya ya, 36 sama 1. Oke, tinggal kita sederhanakan, berarti ketemu min 12 dibagi akar ini 3 ditambah 6, karena kan 36, min ketemu min jadi plus 12 dibagi akar 1 tambah 1. Oh, 1 ini 3 ya. Nah, 3 tambah 1 min 12 per akar 9 dari 3 ditambah 12 akar 4 ketemu 2, min 12 bagi 3 ketemu min 4 plus 6, sehingga hasilnya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2. Iya, kita bagi dengan 2. Itu tadi soal-soal UTBK. Oke. Oke, sampai sini silahkan. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis di chat ya, nanti kita bahas. Tetap semangat, saya tunggu sampai 2 menit. Oke ya, kita tunggu 2 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat, nanti kita bahas ulang yang ditanyakan tersebut. Ataupun yang PR-nya belum terespon, tidak perlu khawatir ya, tinggal kamu chat di adminnya Primagama, nanti di grup WA Primagama, nanti biar nanti kita bahas di webinar juga. Oke, silahkan dipahami dulu, silahkan tulis pertanyaan di komentar.
Ya, jika ada pertanyaan, silakan tulis di chat ya. Nanti kita bahas ulang tentang integral atau matematika wajib tadi. Oke, saya lupa juga kalau nanti ada PR yang belum respon, tidak perlu khawatir, silahkan di chat ya di grup di mahkamah masing-masing. Nanti kita bahas juga di webinar kreatif berikutnya sesuai jadwal yang di mahkamah. Oke ya, yang di-share oleh adminnya di mahkamah. Oke, sampai sini dulu. Karena nanti belum ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan nanti langsung chat di grup ya, request PR ataupun pembahasan lain. Oke, sampai ketemu di sesi webinar kreatif berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap di rumah dan jaga kesehatan, semangat game dan semangat sobat prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.